Oke, halo teman-teman, halo anak-anak semua, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan video-video kita selanjutnya tentang kimia ya. Khususnya karena kimia ini dipelajari di SMA, tentu di kimia SMA. Nah, untuk materi kelas 10 kita akan mulai dengan yang namanya hakikat ilmu kimia. Nah, di dalam hakikat ilmu kimia kita mempelajari yang namanya pengertian ilmu kimia yang sudah di-post sebelumnya, di mana ilmu kimia itu bisa dianalogikan atau definisinya bisa diingat-ingat seperti kue lapis. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas tentang yang namanya cabang ilmu kimia. Nah, ada cabang apa aja sih ilmu kimia itu? Yuk kita lihat ya. Jadi, ilmu kimia itu pada dasarnya bisa atau mempunyai beberapa cabang, atau sekarang itu punya banyak sekali cabang ya. Nah, namun ada 5 cabang utama dari ilmu kimia, yaitu kimia organik, kimia fisika, kimia analisa atau kimia analitik, kimia anorganik, dan biokimia. Nah, hari ini kita akan bahas itu satu persatu ya. Yuk kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah kimia analitik. Nah, kimia analitik itu apa sih? Kimia analitik itu adalah ilmu kimia yang mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif. Nah, ada istilah baru ya, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu artinya, kalau kuantitatif dulu deh. Kalau kuantitatif itu artinya dia akan memperhatikan jumlah. Jadi jumlah itu atau angka itu sangat penting di dalam analisis kimia kuantitatif. Namun kalau kualitatif itu lebih cenderung ke kualitas. Jadi misalnya warna, kemudian ada gas yang terbentuk dan lainnya, ciri-ciri yang dimunculkan. Nah, itu bersifat kualitatif. Namun kalau kita sudah berbicara tentang angka, maka itu bersifat kuantitatif. Jadi di kimia analitik akan mengkaji dua hal itu, kualitatif dengan kuantitatif. Nah, kimia analitik berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Jadi di dalam kimia analitik itu tentang akurasi, alat-alatnya itu seberapa akurat, dan itu dipelajari di sini. Bahkan untuk orang-orang yang bekerja dalam membuat atau mendesain produk itu juga biasanya akan berkaitan dengan yang namanya kimia analitik ini ya. Jadi timbangan, kenapa ada timbangan yang ada kacanya, lalu seberapa banyak sensitivitasnya, kemudian kesalahan yang bisa terjadi dari timbangan itu seberapa persen atau berapa error yang terjadi. Nah, itu dipelajari di kimia analitik. Jadi orang-orang yang bekerja di kimia analitik itu biasanya adalah orang-orang yang sangat-sangat detail, sangat-sangat teliti, dan sangat-sangat cermat dalam melakukan sesuatu ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke yang cabang kedua, yaitu biokimia. Jadi biokimia seperti namanya aja itu sudah ada bio, ada kimia. Jadi ini adalah perpaduan antara pelajaran biologi dan kimia. Bukan pelajaran sih, bidang ilmu atau ilmu biologi dan ilmu kimia. Jadi ilmu biokimia itu adalah mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat, komposisi, dan senyawa dalam makhluk hidup. Ya iyalah, biologi kan membicarakan tentang makhluk hidup, betul nggak? Jadi kalau biokimia membicarakan atau mempelajari senyawa-senyawa yang terkandung dalam makhluk hidup, kemudian bagaimana sintesis yang terjadi di dalam makhluk hidup, komposisinya seperti apa. Nah, itu dipelajari di kimia ya. Nah, karena biokimia ini sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup, maka terkadang materi-materi yang dikaji di dalam biokimia itu juga banyak tentang makanan yang kita makan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Kemudian juga mengkaji enzim yang mempercepat reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kayak ketika kita makan, apa yang terjadi reaksi di dalam tubuh kita. Nah, itu dipelajari di biokimia gitu ya. Jadi bagaimana suatu makanan kok bisa menghasilkan energi sih? Kok kita kalau nggak makan kita lesu, letih lesu, nggak punya tenaga. Lalu kalau kita makan kok kita bisa punya tenaga gitu ya. Lalu kenapa makanan itu bisa menjadi tenaga gitu? Nah, itu dikaji di biokimia. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kimia anorganik. Kimia anorganik itu mengkaji senyawa-senyawa anorganik. Apa itu senyawa organik? Nah, kalau anorganik ini biasanya bukan bertentangan, kontra ya, kontra dengan yang namanya kimia organik gitu ya. Kalau anorganik itu artinya tidak berasal dari makhluk hidup atau pada umumnya tidak ditemukan di makhluk hidup. Jadi misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan material
itu banyaknya ditemukan di mana? Di alam gitu ya, di alam, misalkan kayak batu-batuan ya di alam gitu, tapi tidak dari makhluk hidup gitu ya. Nah, kalau ada kimia anorganik, maka ada kimia organik. Kalau kimia organik ini lebih cenderung ke makhluk hidup gitu ya. Jadi dia di sini mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Senyawa organik itu apa? Senyawa yang bisa kita temukan di makhluk hidup gitu ya. Nah, di sini pada umumnya senyawa-senyawa yang di sini itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung yang namanya karbon atau rantai karbon. Nah, rantai karbon itu sendiri itu biasanya karbon akan berikatan dengan unsur-unsur lain, kemudian membentuk suatu rantai yang panjang. Maka dari rantai itu akan membentuk suatu zat tertentu yang bisa kita manfaatkan, termasuk misalkan kayak karbohidrat. Nah, karbohidrat itu juga salah satu contoh rantai karbon gitu ya. Nah, ini akan kamu pelajari nanti di kelas 11 gitu ya, di materi hidrokarbon. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah kimia fisik. Ini kimia fisik ini adalah untuk orang-orang yang mempelajari bergelut dengan ilmu kimia fisik itu biasanya orang-orang yang kuat imajinasinya ya. Kenapa? Karena di sini ilmu kimia fisik mengkaji tentang energi yang menyertai suatu reaksi kimia fisika serta sifat kimia serta perubahan kimianya. Nah, selain itu juga dia biasanya mempelajari yang namanya kayak kuantum, kemudian bentuk-bentuk orbital dan angka-angka kuantum. Nah, itu dipelajari di kimia fisik gitu ya. Tapi kimia fisik itu seperti kayak biokimia. Kalau biokimia itu gabungan antara biologi dan kimia. Kalau kimia fisik itu akan berkaitan dengan kimia dan fisika. Nah, kalau fisika kamu pelajari tentang gelombang. Nah, di kimia itu ada tuh, di kimia fisika itu ada tuh yang namanya mempelajari gelombang untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya bentuk orbital dari suatu atom gitu. Nah, itu dipelajari di kimia fisik. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak lagi untuk bidang-bidang studi atau cabang ilmu kimia saat ini. Ya, jadi itu misalkan sekarang ada tuh namanya kimia pangan. Nah, kalau kimia pangan tuh berbicara tentang apa? Berarti ilmu kimia yang mempelajari tentang makanan gitu ya. Ada kimia inti bicara tentang radioaktif gitu ya. Ada kimia industri, ada kimia lingkungan dan lainnya. Jadi itu adalah perkembangan cabang ilmu kimia saat ini. Jadi banyak sekali. Kenapa banyak sekali berkembang banget saat ini? Karena kimia itu sangat dekat sekali dengan kita dan digunakan setiap hari. Jadi makanya ilmu itu sangat berkembang, sangat pesat sekali. Oke, jadi itu saja untuk cabang ilmu kimia. Ingat lagi ada 5 cabang ilmu kimia, yaitu paling utama ada 5 ya. Tapi bukan berarti cuma 5, ada yang lain lagi, tapi yang paling utama itu adalah 5. Satu adalah kimia analitik, kedua biokimia, ketiga kimia anorganik, kemudian kimia organik dan kimia fisik. Oke, semoga kamu bisa paham dan bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan, leave aja pertanyaan kamu di komen di postingan video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.